Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua yang mendengarkan video ini, termasuk saya sendiri ya, berada dalam lindungan dan kesehatan yang dilimpahkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan cara proses perancangan ya. Walaupun sebenarnya kan bagian motor gelasnya kan motor bakar ya, dan motor bakar kan ada banyak bagiannya. Namun kali ini saya hanya membahas piston saja yang saya akan coba contohkan dari materi pembelajaran yang pernah saya kasihkan kepada Anda di pertemuan sebelumnya. Oke, jadi di sini saya akan menghitung dengan menggunakan rumus yang pernah saya berikan di kelas ya. Seperti ada thickness, ketebalan, kemudian ada ketebalan dari piston ring dan segala macamnya. Nanti hasil-hasil dari perhitungan itu akan saya pindahkan ke dalam sebuah proses desain piston menggunakan AutoCAD. Nah, di sini saya gunakan AutoCAD ya. Sebenarnya nggak harus gunakan AutoCAD juga, cuma maksudnya saya di sini belajar pakai AutoCAD dan ya kalau Anda mau pakai yang lain silakan aja ya. Kemudian di sini juga saya disclaimer ya. Ini mungkin beberapa parts ini kelihatan agak kurang bagus ya gambarnya ya. Saya nggak tahu kenapa. Tapi jelas setelah saya beberapa kali cek ya mungkin disebabkan oleh komputer saya yang speknya nggak terlalu tinggi ya, cuma 8 GB speknya. Jadi ya mohon dimaklumi kalau gambarnya mungkin agak sedikit agak kelihatan kurang bagus ya. Saya sudah coba berulang kali kok kayak gini gambarnya, ya udah. Oke, itu aja pembukanya. Selamat menyimak, semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Perancangan piston. Nah, kalau dilihat dari materi-materi kuliah saya sebelumnya itu sebenarnya kan banyak banget kan ya persamaannya. Namun di sini saya hanya gunakan beberapa aja. Tapi di sini sebagai contoh ya, nggak semua saya gunain semua. Di sini saya hanya pakai thickness wall of cylinder, jadi ketebalan dari silinder dindingnya. Kemudian, tapi di sini karena kita pakai piston ini ya, mungkin ini nggak saya pakai di AutoCAD-nya. Oke. Kemudian design of pistons and piston rings. Nah, tebalnya, TH, thickness-nya. Kemudian piston ring design TR ya, ini ketebalannya. Kalau ini thickness pistonnya, ini piston ring design-nya. Kemudian panjang barel, nah ini juga saya pakai sedikit ya panjang barelnya. Kemudian thickness of piston barrel ini saya gunakan sedikit juga di sini ya. Kemudian piston skirt, tapi kalau rib saya nggak pakai di sini ya. Nanti pasti pas nanti Anda pakai di tugas ya harus pakai ya, karena kan tinggal dipindahin aja kan sebenarnya. Cuma saya nggak punya banyak waktu untuk kemudian memasukkan seluruh perhitungan ke dalam sini. Oke, jadi yang saya pakai di sini pertama adalah TH, thickness, terus thickness piston ringnya, kemudian panjang barel sama piston skirt ya. Selebihnya sih menyesuaikan aja saya. Oke. Dan di sini saya ambil dari salah satu YouTube ya, nanti saya kasih kredit di akhir ya untuk proses perancangannya, pengerjaannya. Jadi beberapa langkah-langkahnya saya juga ambil dari YouTube tersebut ya. Nanti silakan kalian kunjungi ke YouTube tersebut kalau nanti untuk lebih jelasnya. Oke, kita sekarang masuk ke AutoCAD-nya. Oke, ini adalah gambar dari yang tadi saya hitung ya, pakai rumus-rumus tadi, terus saya pindahkan ke dalam AutoCAD, jadi seperti ini ya. Beberapa part mungkin hanya saya estimasi aja, nggak saya hitung ya. Jadi nanti ini adalah, jadi dari tadi perhitungan tadi ada thickness, kemudian piston barrels, piston skirt, kemudian thickness dari piston ringnya, ini saya hitung pakai rumus yang tadi. Jadi nanti Anda silakan ngikutin aja. Angkanya nggak harus sama kayak gini ya, maksudnya ini kan cuma contoh. Tapi ini maksudnya contoh adalah dari perhitungan rumus yang tadi itu, yang tadi saya berikan di kelas, itu ternyata bisa kita pindahkan ke dalam sebuah perhitungan bentuk desain gambar di dalam AutoCAD. Jadi Anda ibaratnya tuh, kita kalau desain itu nggak main sembarangan aja ya ukurannya. Jadi ada teknik-teknik proses penentuan ukuran, berapa ketebalannya, berapa titik piston ringnya dan segala macamnya sudah bisa kita tentukan pakai rumus-rumus yang tadi. Ya, ini hasilnya. Sebenarnya nanti kita nggak butuh dimensi ya, karena kan saya mau gambarnya ke dalam 3D. Tapi ini sekedar untuk menunjukkan saja kepada Anda bahwa oh ini tuh proses perpindahannya dari rumus-rumus tadi ke dalam sebuah gambar AutoCAD ya. Nanti tinggal kita setelah ini kerjakan gambar 3 dimensinya. Oke, next. Ini kemudian setelah dihilangkan dimensi-dimensinya. Jadi dimensi itu ketika kita menggunakan 3 dimensi nggak dibutuhin ya, kecuali nanti pada saat Anda mau menggambar 2 dimensinya. Kan saya bilang kan saya minta untuk final projectnya itu kan ada gambar 2 dimensi dan 3 dimensi.
Nah, pada saat kita mau gambar 3 dimensi nggak usah pakai dimensi, tapi pas di pencantuman di lembar gambar tekniknya itu memang sebaiknya harus ada gambar 2 dimensi dengan ukuran-ukurannya dan juga gambar 3 dimensinya. Nah, jadi karena kita sini mau gambar 3 dimensi, maka kita nggak perlu dimensi ya. Jadi saya hapus semuanya. Namun kalau itu nanti mau dipindahkan ke dalam sebuah template gambar teknik, maka itu wajib ada ya untuk ukurannya. Oke, ini nanti kita akan tinggal kita revolve dan segala macamnya untuk memproses ke gambar 3 dimensinya. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke gambar. Gambar ini kemudian akan di revolve ya. Akan kita revolve, akan kita jadikan 3 dimensi dengan proses seperti ini ya. Anda bisa sendiri. Sebenarnya sih basic gambarnya sih saya kan Anda udah paham ya. Cuma mungkin ini sekedar review saja dari proses gambar 2 dimensi ke 3 dimensi seperti apa. Mungkin di beberapa software beda ya komen-komennya ya. Komen atau perintah untuk kemudian menjadikan 3 dimensinya. Di sini saya pakai AutoCAD soalnya. Selanjutnya kita bikin semacam hole ya, untuk kemudian mengkaitkan piston ini ke connecting rod. Kebetulan tipe yang saya contoh itu dia punya semacam hole di bagian tengah dari pistonnya. Tapi ini tergantung piston yang dirancang ya, nanti disesuaikan sama jenis piston yang dirancang. Namun kebanyakan sih piston sih punya kayak semacam hole di bagian tengah gitu ya. Bisa Anda lihat di sini, dipasang di sekitar situ. Cuma karena letaknya itu kurang lebih situ ya, saya pakai di sini pakai di sini saya cari nearest tapi nggak ketemu ya, maka saya coba untuk hidupkan dulu settingannya, snap settings ya. Kemudian di sini saya cari nearest di sini. Udah saya centang. Nextnya tinggal kita pindahin lagi ke situ. Cari di bagian tengah-tengah itu yang muncul ada nearestnya di situ. Oke. Oke, sudah. Oke. Setelah selesai kita pasang bagian tengah hole-nya, kemudian kita sekarang mau bikin bagian agak sedikit kita ini ya, kita bikin lubang bagian bawahnya itu. Bagian sini nih, bagian bawahnya sini nih. Ya sebenarnya sih beberapa piston ada juga yang nggak dibolongin ya. Makanya sebenarnya ini tergantung kepada Anda mau gambar piston di mesin apa, di atau bagian apa ya. Ini depend. Nah kalau di saya ini saya pingin, nah ini beberapa yang tadi saya bilang nih ya, agak gambarnya lumayan kayak gitu. Oke. Kemudian yang kita bikin semacam garis bantu ya di bagian bawahnya itu, di gambar 2 dimensi tadi kita tarik ke atas pakai press pull ya. Nah jadi supaya dia muncul volume yang ke atas, jadi nanti kita bisa potong atau subtract bagian yang piston utama sama bagian yang volume yang nggak dibutuhkan ini. Cuma untuk bantu aja, untuk bantu. Yang udah biasa gambar, saya yakin nggak asing ya dengan cara metode ini ya. Kita tarik lagi ke bawah, sama fungsinya untuk sekedar untuk memotong bagian bawahnya itu supaya muncul pola ya, semacam kayak lengkungan gitu ya. Oke, ini sudah jadinya. Nah ini adalah tampilan realistik dari model drawing 3D tadi yang sudah kita gambar ya.
Ini pun nampilnya lama banget ya, karena sempat hang komputer saya. Nah ini kita tambah lagi sedikit ke bagian belakang, karena setelah saya coba beberapa kali itu bagian di belakang itu masih ada yang belum kepotong, makanya kita tambah sedikit ke bagian belakang. Ya nggak usah banyak-banyak sih, saya sekitar 3 mili aja sih ditambahin, untuk kemudian dia motong sempurna bagian belakangnya. Jadi ntar dia kayak ada lengkungan gitu di bagian bawah dari pistonnya. Oke, pakai komen yang sama, press pull ya. Nah baru kita subtract sekarang. Utamanya ini, kemudian kita kurangin sama yang 4 volume itu. Nah jadi seperti ini. Oke, seperti ini ya di gambarannya jadinya. Nah Anda lihat sendiri. So far so good lah ya gambarnya, walaupun beberapa part masih agak kelihatan kurang perfect ya, karena tadi ya speknya masih terbatas di komputer saya. Jadi seolah-olah kayak ada bolongan di situ, kayak ada apa namanya, rongga di situ tuh. Padahal sebenarnya itu solid, harusnya solid ya. Udah saya berkali-kali coba tetap kayak gitu, berarti memang ya speknya kurang. Oke, next. Nah setelah jadi, sekarang saya mau buat semacam hole gitu ya di bagian tengah dari apa namanya pistonnya ini, yang nanti kan menjadi penghubung atau semacam apa namanya pengikat ke connecting rodnya. Di sini saya mau pakai bentuknya kotak ya, untuk semacam hole-nya itu. Walaupun hole tetap lingkaran, tapi maksudnya bagian luarnya dari hole itu adalah kotak. Ya Anda bisa pakai macam-macam bentuknya ya, terserah. Di sini saya pindahin ya ke bagian luar sedikit aja, untuk nanti kita subtract ya, pakai komen subtract untuk sekedar membuat sebuah lengkungan di situ. Oke, seperti itu caranya ya di bagian sini. Kemudian saya juga buat pada sisi sebaliknya juga sama, dengan komen yang sama. Berikutnya masih lanjutin tadi ya, sedikit dipasang lagi semacam kotak hole di bagian luarnya untuk kita subtract ya ke bagian dari badan utama dari pistonnya. Metode bisa macam-macam, ini metode yang saya pahami ya. Jadi nanti kalau Anda punya metode yang lebih canggih mah silakan ya. Oke, kemudian tinggal saya bikin semacam volume di situ untuk mensubtract dari bagian piston utamanya. Kalau untuk bagian yang ini saya nggak pakai ukuran ya, kira-kira aja, mungkin jangan terlalu dalam, nanti jadi bolong ya. Walaupun sebenarnya tampilannya sih agak rongga ya di saya. Saya nggak tahu nih apakah kemudian mungkin karena masalah tadi ya, memori RAM-nya agak kurang, jadi dia kelihatan kurang solid gitu bagian dalam pistonnya ini. Tapi nanti saya coba cek lagi ya. Tapi untuk sementara ini sih kesimpulannya seperti itu ya, karena udah dari beberapa kali percobaan dia selalu kayak semacam ada rongga di dalamnya situ. Tuh kan seperti kayak ada bolong gitu kan, tapi ya udahlah biarin aja, yang penting ini sebagai sampel aja contoh ya.
Kemudian saya mau buat hole-nya. Ya, saya pakai metode jadul ya untuk menentukan titik tengahnya. Dan bisa ngelihat apa namanya lebar dari circle itu nggak terlalu besar ya, hole circle-nya. Silakan ya kalau mau beda metode ya. Ini koordinatnya belum saya ubah pada saat ini nih. Ini harus diubah dulu di UCS ya, koordinatnya. Jadi dia circle itu ke samping ya. Oke, kemudian sekarang bikin circle-nya ya. Tapi sebelumnya diubah dulu pakai metode UCS ya. Ini saya ubah dulu ke XY kalau nggak salah ya. Karena buatin gambar sama rekam suara ini agak beda waktunya, makanya saya lupa. Oke, circle-nya kira-kira segitu ya. Selama masih sekitaran hole itu nggak ada masalah ya. Ya kurang lebih segitulah kurang lebih ya. Buat lagi di sisi satu-satunya sampai dengan proses sama juga. Oke, sekarang tinggal kita tarik dari circle tadi dengan press pull ya. Kemudian untuk langsung tembus ke bagian dalam dari pistonnya. Nanti tinggal kita subtract ya. Ini kadang-kadang stop gini gambar videonya karena ngehang ya komputernya. Oke, next dulu ya, next. Oke, ini setelah sudah berhasil press pulling yang tadi ya. Oke, kita bikin langsung tembus ke bagian body piston yang utama. Tinggal subtract ya. Nanti kan bikin hole di bagian body piston utamanya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kayak semacam ada hole di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi dia kayak semacam untuk mengikatkan dari dari piston kepada batang dari connector rodnya. Oke, ini udah jadi nih ya, udah final ya. Jadi. Oke, nanti tinggal kita hapus beberapa garis bantunya sebagai finalisasi dari gambar 3 dimensi ini.
Nah, ini adalah tampilan akhir dari pistonnya ya, seperti ini. Oke, walaupun beberapa tipe piston bisa beda, tapi kurang lebih yang saya bisa berikan contoh ada seperti ini ya. Ya lumayan lah ya, karena saya juga gambar pakai komputer yang speknya ya mungkin kurang bagus gitu ya. Akhirnya selesai juga untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya selama Anda menonton video ini. Kemudian ini ada referensi yang bisa Anda pakai untuk kemudian menindaklanjuti tentang proses penggambaran dari piston. Di sana juga kalau nggak salah ada crankcase, ada crankcase, kemudian ada lagi apa namanya piston, kemudian piston yang saya ambil dari sini, dan beberapa contoh komponen-komponen dari mesin lainnya. Silahkan kunjungi website ini ya, YouTube ini ya. Oke, akhir kata terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya dari grafik, gambar dan segala macamnya ya. Mudah-mudahan bisa meningkat lagi ke depannya sesuai dengan spek yang ada komputernya. Oke, doakan saja mudah-mudahan channel YouTube ini berkembang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.